Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sarapan rohani Galang Tinggi yang Abian Basi, Jumat 28 April 2023. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita hari ini, mari kita mendasari dengan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Semalam kami boleh lalui dengan baik Tuhan, itu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman. Bapa di surga, biarlah Engkau yang mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, mampukan kami untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biarlah kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 11 yang demikian firman-Nya. Orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah ia memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Dan yang kedua di dalam Efesus 4 ayat 23, hendaklah kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah dibaharui dalam roh dan pikiran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab 1 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 22 ini dikisahkan bagaimana Ben-Hadad Raja Aram akan menyerang Ahab Raja Israel. Ben-Hadad begitu sombongnya dengan mengatakan bahwa dia akan merampas segala sesuatu yang merupakan milik Ahab. Menanggapi kesombongannya, Ahab berkata, janganlah orang yang baru menyandangkan pedang memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. 1 Raja-Raja 20 ayat 11. Ini artinya janganlah orang yang baru menuju medan pertempuran menyombongkan diri di hadapan orang yang sudah selesai berjuang di medan pertempuran. Berkat pernyataan Tuhan, Israel berhasil mengusir Ben-Hadad dan Ben-Hadad melarikan diri dari Samaria dan pasukannya dihancurkan. Ahab telah menyaksikan kuasa Allah yang luar biasa, namun ia tidak mau bersandar kepadanya. Ahab tidak menyadari ketika dia sedang diberkati oleh Tuhan. Setelah kemenangan diraih, Ahab langsung lupa siapa yang memberi kemenangan kepadanya. Dia lupa untuk datang menghadap Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hal yang menyedihkan adalah meskipun Allah memberikan Ahab begitu banyak kesempatan, ia tetap tidak berbalik sepenuhnya kepada Allah. Di sini kita dapat melihat bahwa orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa, terkadang hatinya tetap terarah ke jalan yang sesat dan melupakan segala kebaikan Tuhan. Bacaan yang kedua di dalam Efesus 4 ayat 23, hendaklah kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ada pepatah mengatakan kualitas seseorang ditentukan oleh apa yang dipikirkan orang tersebut. Pikiran akan menentukan sikap dan perbuatan seseorang. Sikap dan perbuatan akan menentukan karakter orang itu, dan karakter akan menentukan masa depannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh
apa yang ada di dalam pikiran kita. Sebagaimana disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana sebagai orang percaya mereka diingatkan untuk tidak lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 17. Dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Keselamatan adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Setiap orang percaya adalah ciptaan baru yang telah ditebus dengan pengorbanan tubuh dan darah Yesus di kayu salib. Yang dimaksud dengan manusia baru adalah manusia yang telah mengalami pembaharuan dalam hidupnya melalui proses pertobatan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Istilah manusia baru dan manusia lama kerap kali diungkapkan Paulus dalam suratnya. Manusia lama adalah manusia yang hidup di dalam dosa, manusia yang belum percaya kepada Yesus Kristus, sehingga hidupnya penuh dengan kecemaran, memiliki pemikiran yang sia-sia, hati yang gelap, jauh dari Allah, bodoh dan degil, sehingga mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan segala perbuatan kecemaran. Dosa adalah faktor penghalang utama persekutuan kita dengan Tuhan. Maka dari itu jangan pernah menyimpan dosa-dosa masa lalu yang terus menghantui dan menghambat pertumbuhan rohani kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia baru adalah yang pertama manusia yang sudah mengalami kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang mencerminkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, manusia baru menanggalkan manusia lama dan hidup tidak lagi dalam dosa, tapi hidup di dalam terang kasih Tuhan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila kita hidup menjadi manusia baru, maka kita akan mengalami perubahan gaya hidup yang meliputi seluruh aspek kehidupan kita, termasuk cara berpikir, perkataan, emosi, dan semangat atau etos kerja. Relasi dengan sesama akan mencerminkan kasih Kristus. Bila kita bersedia dibentuk oleh Roh Kudus, maka hidup harus menjadi teladan yang memancarkan kasih Tuhan terhadap siapapun dan dimanapun kita berada, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Berikanlah kami hikmat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kami mampu hidup menjadi manusia baru dengan menanggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan hidup dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa dalam doa segala pergumulan yang kami hadapi, segala sakit penyakit, masalah dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan berkeluarga. Biarlah Tuhan yang ikut campur tangan di dalamnya. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, serta jalan keluar yang terbaik. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, dan biarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.